Salam olahraga. Kita bertemu lagi dengan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pelajaran 5 tentang kebugaran jasmani. Simak baik-baik video pembelajaran ini karena di akhir dari video pembelajaran ini akan ada tugas untuk kalian kerjakan berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, pada pelajaran 5 aktivitas kebugaran jasmani, adapun pengertian dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang yang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas-tugasnya dengan segera. Baik, berikutnya manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Obesitas itu adalah kegemukan ya. Mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Mengatur artinya mampu menurunkan gula darah pada penderita diabetes, meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah kecerdasan atau kepintaran, memberi banyak energi, mengurangi LDL dan menaikkan HDL, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan, menurunkan risiko kanker tertentu, melindungi dari osteoporosis, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri, meningkatkan mood, membuat awet muda, dan membuat anak-anak selalu aktif. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani antara lain kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, dan paru-paru. Aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Dari luar bisa dikatakan dari alat olahraga yang digunakan ya. Kemudian aktivitas dari latihan kekuatan otot perut. Coba perhatikan, amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot perut untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Tidur terlentang. Kedua, lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. 2. Angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. 3. Lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya. Artinya, sebanyak-banyaknya itu adalah sesuai dengan kemampuan tubuh kalian. Coba perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Tidur telungkup. Kedua kaki rapat lurus ke belakang. Ujung kaki bertumpu pada lantai. 2.
kedua telapak tangan di samping dada. Jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. 3. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki merupakan garis lurus, artinya membentuk garis lurus ya. 4. Kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku, badan, dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. 5. Lakukan latihan ini berulang-ulang sesuai kemampuan kalian. Perhatikan gambar berikut. Yang berikutnya aktivitas latihan kekuatan otot punggung. Amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot punggung untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Tidur telungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. 2. Angkat badan dengan dada tidak menyentuh lantai. Kedua posisi kaki masih menyentuh lantai. 3. Agar kedua kaki tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. 4. Lakukan latihan ini berulang-ulang, disesuaikan dengan irama hitungan. Perhatikan gambar berikut ini. Yang berikutnya adalah aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan. Amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot lengan untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Sikap berjongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha dekat lutut. 2. Telapak tangan terbuka dan menumpu pada lantai. 3. Sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. 4. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. 5. Pertahankan sikap seperti ini selama 5-8 detik dan lakukan berulang-ulang. Yang berikutnya aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai. Amati dan peragakan aktivitas latihan kekuatan otot tungkai untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Setelah ada aba-aba fluid, naiklah ke atas bangku kemudian turun kembali. 3. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan lompat ke atas atau ke bawah. 4. Latihan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 menit terus-menerus tanpa henti. Perhatikan pada gambar. Yang berikutnya, aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain adalah sebagai berikut. Aktivitas pembelajaran latihan daya otot lengan dan bahu. Amati dan peragakan aktivitas latihan daya otot lengan dan bahu untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan, kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. 2. Lakukan latihan ini berulang-ulang secara bergantian dengan teman. 3. Jarak yang ditempuh adalah 15-20 meter. Perhatikan gambar. Yang berikutnya aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Amati dan peragakan aktivitas latihan daya tahan otot tungkai untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. 2. Lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan,
kemudian kembali ke sikap jongkok. 3. Lemparkan tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. 4. Lakukan latihan ini berulang-ulang dengan hitungan 2 kali 8 hitungan. Perhatikan pada gambar. Yang berikutnya aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Amati dan peragakan aktivitas latihan daya tahan otot lengan secara berpasangan untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Duduk terlunjur berpasangan dan saling berhadapan. Kaki depan saling dirapatkan, satu kaki lain di belakang dan kedua tangan saling berpegangan. 3. Lakukan saling kedua lengan ke belakang, menarik ke belakang. 4. Lutut kedua kaki dalam posisi tertekuk. 5. Lakukan latihan ini secara bergantian dan saling menarik dengan teman. Perhatikan gambar tersebut. Berikutnya aktivitas latihan daya tahan otot lengan. Naik palang tunggal. Amati dan peragakan aktivitas latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. 1. Naik ke atas bangku yang telah disiapkan. Pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. 2. Jarak antara tangan yang memegang palang tunggal adalah selebar bahu. 3. Singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung. Tangan dalam posisi lurus. 4. Setelah ada apa-apa, mulai angkat badan hingga dagu melewati palang tunggal. Kepala tidak boleh ditengadahkan. 5. Selanjutnya turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantung. 6. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Perhatikan gambar. Yang berikutnya aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Adapun pengertian daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan adalah respirato-kardiovaskular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernafasan, jantung, dan peredaran darah. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan secara keseluruhan. Bentuk dari interval training dapat berupa lari atau interval running, atau renang atau interval swimming. Adapun faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain: 1. Lamanya latihan. 2. Beban atau intensitas latihan. 3. Ulangan atau repetition melakukan latihan. 4. Masa istirahat atau recovery interval setelah setiap repetisi latihan. Secara mendasar, ada dua bentuk latihan interval, yaitu interval training lambat dengan jarak menengah dan interval training cepat dengan jarak pendek. Perhatikan pada tabel. Yang berikutnya aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas.
Kelenturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan adalah adapun pengertian kelenturan sendiri adalah keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian. Aktivitas pembelajaran kelenturan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk gerakan aktivitas pembelajaran kelenturan tentunya harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian tersebut. Bentuk-bentuk aktivitas pelajaran kelenturan. Latihan kelenturan adalah senam ketangkasan dasar-dasar yang didahului dengan latihan pemanasan atau warming up. Bentuk-bentuk latihan kelenturan ada dua bentuk, yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah sebagai berikut. Aktivitas latihan peregangan dinamis. Bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis adalah A. Latihan kelenturan otot lengan dan bahu. B. Latihan kelenturan otot leher. C. Latihan kelenturan otot pinggang. Dan D. Latihan kelenturan otot tungkai. Amati dan peragakan aktivitas latihan pergerakan dinamis untuk meningkatkan kebugaran jasmani berikut ini. Perhatikan pada gambar. Berikutnya aktivitas latihan peregangan statis. Bentuk-bentuk latihan peregangan statis adalah sebagai berikut. A. Latihan kelenturan otot fleksi siku. B. Latihan kelenturan otot bahu. C. Latihan kelenturan otot leher. D. Latihan kelenturan otot pinggang. E. Latihan kelenturan tungkai dan punggung. F. Latihan kelenturan. Perhatikan pada gambar. Yang terakhir, penilaian pelajaran kelima. Setelah dipaparkan penjelasan tentang kebugaran jasmani, maka kerjakan tugas sebagai berikut. Ini adalah soal yang harus dikerjakan secara individu. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Kerjakan di rumah dan dikumpulkan dengan mengupload pada link yang telah disediakan. Jawaban bisa kalian tulis di atas kertas, kemudian difoto dan diupload. Perhatikan pada soal. B. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan tepat. Kerjakan di rumah dan upload pada link yang telah disediakan. Jawaban cukup secara singkat saja. Kemudian pada tugas C, buatlah rangkuman dari pembelajaran yang telah kalian pelajari dan yang telah dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kerjakan di rumah dan upload pada link yang telah disediakan. Perhatikan pada soal.